Di sini Atkins memegang buah putih dan Levi Jacobs memegang buah hitam. Permainan dimulai dengan langkah pertama pion E4, dibalas pion E5, dan pion ke D4. Ini adalah pembukaan center game atau pembukaan pion sentral. Hitam pion kali pion dan putih pion C3 sekarang bertransformasi ke permainan Danish Gambit. Hitam menerima gambit pion kali pion, lalu putih memainkan gajah ke C4. Meskipun putih kehilangan 2 pion, namun putih memiliki inisiatif serangan dan begitu banyak perwira putih yang bisa aktif ke depan. Kemudian kita melanjutkan dengan kuda ke F6. Tapi coba kita lihat bagaimana jika kita memakan pion B2 dengan pion. Maka tentu saja gajah pukul pion. Bisa kita lihat putih memiliki 2 gajah yang sangat aktif dan langsung membidik ke sayap raja milik hitam. Jika pada posisi ini kita mengembangkan kuda ke F6 juga bermaksud menyerang pion E4, maka putih bisa mendorong pion ke E5 menyerang kuda. Di sini langkah terbaik hitam adalah melakukan counter attack dengan pion D5. Setelah pion kali kuda, pion kali gajah, lalu putih menteri kali menteri dan memaksa raja hitam untuk memakan menteri. Sekarang hitam tidak bisa lagi untuk melakukan rokade. Kemudian putih bisa melanjutkan dengan pion kali pion, menyerang gajah serta benteng. Langkah terbaik hitam adalah melakukan skak dengan gajah ke B4. Setelah ditutup dengan kuda, hitam bisa menyelamatkan bentengnya ke G8. Lalu putih rokade panjang dengan tempo melakukan skak terhadap raja hitam. Semisal ditutup dengan gajah ke D7, putih bisa mengembangkan kuda G ke E2. Di sini respon terbaik hitam adalah sesegera mungkin mengeliminasi pion G7 yang tinggal selangkah lagi untuk promosi menteri. Hitam benteng kali pion dan putih kuda ke D5 open serangan gajah terhadap benteng sekaligus menyerang gajah gelap hitam dengan kuda. Jika pion didorong ke C3 berbalik menyerang gajah gelap putih, maka kuda kali pion, gajah kali kuda, dan gajah kali gajah kembali menyerang benteng. Pada posisi ini, langkah terbaik hitam adalah benteng pukul pion G2, kemudian putih bisa menggeser benteng H ke E1. Di sini biasanya hitam akan membalas dengan pion ke B6, membuat ruang pelarian bagi raja hitam jika nantinya ada serangan di baris ke-8. Lalu kuda ke F6 menyerang gajah, dan hitam raja ke C8. Putih kuda pukul gajah, kuda pukul kuda, dan benteng ke E8 skak. Langkah paksa raja ke B7, lalu benteng kali benteng. Setelah raja makan benteng, kemudian benteng pukul kuda. Pada posisi ini, sangat sulit bagi hitam untuk dapat memenangkan permainan. Itulah kenapa di permainan aslinya hitam memilih memainkan kuda ke F6. Di sini langkah terbaik putih adalah kuda pukul pion B3. Namun Atkins memilih pengembangan kuda G ke F3 yang tentu saja dibalas hitam kuda pukul pion pusat putih di E4. Selanjutnya putih melakukan rokade pendek dan hitam membalas dengan langkah kuda ke D6 menyerang gajah terang putih. Di sini putih membiarkan gajahnya dan memilih pukul pion G3 dengan kuda. Kuda kali gajah, putih bisa saja mendapatkan kuda dengan langkah menteri ke E2, skak raja sekaligus mengincar kuda di C4. Namun putih memainkan langkah yang lain yaitu benteng ke E1 skak. Setelah ditutup dengan gajah, kuda lompat ke D5 menekan gajah E7 2 kali. Hitam memainkan kuda ke C6 menambah perlindungan terhadap gajah. Sekarang gajah meluncur ke G5 menambah tekanan terhadap gajah gelap hitam. Mudah saja bagi hitam pion ke F6 untuk menghilangkan tekanan sekaligus menyerang balik gajah. Putih tidak menyelamatkan gajahnya, tetapi menggeser benteng ke C1 mengancam kuda di C4. Hitam mendorong pion ke B5 guna memperkuat posisi kuda dan langsung dibalas oleh putih benteng pukul kuda. Setelah pion kali benteng, putih kembali membuat langkah yang terlihat tidak masuk akal yaitu kuda ke E5. Lihatlah sobat pecinta catur, bukannya menyelamatkan gajahnya, putih malah memberikan kudanya untuk dimakan. Sekarang hitam punya pilihan mau pukul gajah atau pukul kuda. Di permainan aslinya, hitam memilih pion pukul gajah. Tapi coba kita lihat bagaimana jika hitam memilih pion pukul kuda.
maka putih bisa membalas kuda pukul gajah dan kuda pukul kuda. Kemudian putih benteng pukul pion E5 mengepin kuda, besar kemungkinan hitam akan melakukan rokade pendek. Putih benteng kali kuda dan pion ke D5 merupakan respon terbaik hitam. Lalu benteng pukul pion G7 skak, raja makan benteng. Kemudian gajah pukul menteri dan benteng pukul gajah. Dan ini merupakan posisi di mana hitam lebih unggul karena memiliki dua benteng dan satu gajah melawan satu menteri di fase akhir permainan. Baiklah, kita kembali ke permainan aslinya di mana hitam memilih pion pukul gajah. Di sini putih membalas dengan langkah menteri ke H5 skak. Pion menutup, lalu kuda ke F6 kembali skak. Jika raja menghindar ke F8, tentu saja akan langsung skakmat dengan menteri ke H6. Jadi hitam harus memakan kuda dengan gajah, lalu kuda kali pion G6 open skak oleh benteng. Jika ditutup dengan gajah atau dengan kuda, maka akan terjadi skakmat dalam dua langkah. Jadi di sini hitam memilih menutup skak dengan menteri. Kemudian putih melanjutkan dengan langkah benteng pukul menteri skak. Pada posisi ini respon terbaik hitam adalah raja bergeser ke D8, namun di permainan hitam membalas gajah kali benteng. Ini merupakan sebuah kesalahan fatal karena raja hitam akan tewas dalam beberapa langkah ke depan. Di sini putih bisa melakukan skakmat dalam 4 langkah atau bisa melancarkan skakmat indah dalam 5 langkah. Jika ingin skakmat dengan lebih cepat, maka putih harus makan benteng dengan kuda di discover skak. Raja bergeser ke D8, kuda lompat ke F7. Langkah paksa raja ke E8, lalu kuda ke D6, double skak. Setelah raja kembali ke D8, menteri meluncur ke E8, skak mat. Di partai aslinya, Atkins memilih melakukan skakmat indah dengan kuda ke E5. Jika raja pindah ke F8, maka tentu akan langsung skakmat dengan menteri ke F7. Jadi di sini raja hitam harus lari ke D8 dan kuda ke F7 kembali skak. Langkah paksa raja ke E8, kuda lompat ke D6 double skak. Raja kembali ke petak D8, kemudian putih kembali mengorbankan perwiranya menteri ke E8 skak. Langkah paksa benteng makan menteri, kemudian terjadi skakmat yang begitu indah dengan kuda F7 skakmat. Bisa kita lihat begitu banyaknya pengorbanan yang dilakukan oleh putih sampai-sampai hanya tersisa satu perwira untuk melakukan skakmat yang begitu indah.